Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali mendengar gerwani atau gerakan wanita, tidak pernah lepas dari bayang-bayang tentang wanita sadis yang mengayungkan silet untuk merobek kulit-kulit wajah dan menyiksa para jenderal dengan sadis di lubang buaya. Sebuah tragedi yang pernah terjadi di Indonesia, dikenal dengan sebutan Gestapo, atau lebih dikenal dengan Gerakan September 30 atau G30S. Gerakan ini terjadi pada 30 September 1965 yang kemudian menciderai citra wanita Indonesia selepasnya. Tampaknya itu juga yang dirasakan Josepa Sukartiningsih. Ia menulis dalam sebagian buku berjudul Tahun yang Tak Pernah Berakhir tentang perasaannya tatkala mendengar kata gerwani. Sebuah tulisan yang berusaha menggambarkan kondisi para gerwani dan yang tertuduh terlibat di dalamnya. Josepa belusukan ke sebuah perkampungan guna menanyakan dan menggambarkan lagi kondisi mereka pasca tragedi G30S. Lagu Genjer-Genjer yang dikenal dalam film propaganda yang diputar setiap peringatan tragedi bukanlah lagu khas orang-orang PKI ataupun orang-orang gerwani. Lagu ini turut mengiringi jalannya penyiksaan bersamaan dengan melejitnya lagu ini di zaman itu. Para gerwani dituduh tanpa alasan yang jelas terlibat dalam penculikan dan penganiayaan sejumlah jenderal dan perwira. Sambil mendengarkan lagu Genjer-Genjer, mereka jingkrak-jingkrak seraya menari telanjang di lubang pembantaian lubang buaya. Setelah sejumlah tuduhan atas penyiksaan kepada para Dewan Jenderal Angkatan Darat TNI, para wanita yang terlibat aktif dalam gerwani ataupun yang tertuduh diantaranya ditangkap. Organisasi gerwani kemudian dibubarkan dan dicap sebagai organisasi terlarang. Josepa berbekal rasa penasarannya terhadap nasib yang terjadi kepada para gerwani pasca tragedi itu. Josepa yang ingin memastikan mengumpulkan keberaniannya menerobos sekat untuk menemui para mantan gerakan wanita. Tentunya Josepa menyadari bahwa para gerwani ditangkap karena dianggap terlibat dalam peristiwa malam berdarah itu. Josepa telah mendengar sejumlah keluh kesah mereka. Dengan getirnya semua telah diceritakan oleh ibu-ibu yang ia temui dan mengaku sebagai tahanan politik pasca tragedi Gestapo. Parahnya, para wanita yang berada di satu sel bersama dengan gerwani tetap dicap dianggap sebagai bagian dari gerakan pemberontakan gerwani. Citra wanita Indonesia waktu itu benar-benar suram. Dalam tulisannya itu, ia menceritakan telah membaca buku Bertahan Hidup di Gulag Indonesia, karya Karmel Budiarjo. Dari buku itu, Josepa tersentak dan terenyuh melihat dampak yang diterima sejumlah gerwani pasca tragedi maut Gestapo. Dalam buku Karmel Budiarjo menggambarkan dalam bukunya tentang situasi kekerasan yang menimpa gerwani di dalam sel tahanan. Mereka yang ditetapkan sebagai tapol atau tahanan politik mengalami kejahatan berupa penyiksaan dan perkaosan. Menyedihkannya, kejahatan yang dialami sejumlah gerwani itu tidak dapat dibendung. Mereka tak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, aktivis perempuan, ataupun perlindungan HAM. Selain dari buku Karmel Budiarjo, Josepa juga membaca buku Selamat Tinggal Indonesia, karya Ruth Havelar. Dari buku Ruth tertungkap bahwa ternyata bukan hanya aparat pemerintah yang menganiaya orang-orang yang dianggap terlibat G30S, tetapi juga sebagian masyarakat. Selepasnya, banyak wanita yang menjadi mantan narapidana. Setelah tahun-tahun yang sulit itu, memiliki trauma yang besar. Mereka mengalami sakit fisik karena mendapatkan penganiayaan dan sejumlah kejahatan perkaosan.
Ada pula sejumlah kawanan wanita yang tak berdosa ikut ditahan karena dicurigai sebagai gerwani. Teror, intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan pemenjaraan selama bertahun-tahun di tengah ketidakmengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu sudah menghancurkan seluruh cita-cita dan harapan yang mereka bangun. Para wanita yang trauma dan sejumlah luka yang tersimpan bertahan dan menyembunyikan diri dari kesedihannya. Mereka tak mau membuka diri sebagai korban dari kekerasan sebagai tapol. Para wanita yang ditahan hanya bisa berpasrah dan bertahan. Bagi mereka, kemudian yang terpenting adalah bagaimana bisa bertahan hidup dan anak-anak mereka tidak mengalami nasib seburuk ibunya. Itulah sejarah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, yang merupakan sayap kiri PKI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.